Shalom, jumpa lagi di Klapos Sukacita bersama saya Pendeta Maitri Mas Petela. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepada Engkau Bapa dalam suasana minggu-minggu Advent ini. Kami sangat membutuhkan Engkau karena kami ada dalam masa-masa penantian. Kami bukan menantikan seorang bayi atau raja lagi, tetapi kami menantikan seorang hakim. Oleh sebab itu, supaya kami mendapati berada dalam kekudusan dan berada dalam kebenaran, maka biarlah kami menikmati akan firman-Mu yang dapat menghidupkan kami menjadi santapan rohani, yang memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Bapa, terima kasih, maka kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini siang dan malam, serta memberlakukannya dengan meminta pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan jemaat sekalian. Dari pembacaan kita, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10 diberikan tema berharap akan pembaharuan Tuhan. Tema berharap akan pembaharuan Tuhan. Hidup dalam dunia yang Allah izinkan bukan hanya sekedar kita hidup, bukan hanya sekedar kita menjalani kehidupan dengan tanpa datang menyembah dan memuji kepada Allah. Allah yang akan kita sembah, Dia adalah Allah di atas segala Allah, bukan Allah kecil, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang telah menepati akan janjinya dalam menghadirkan Sang Penyelamat untuk menyelamatkan saya dan pemirsa sekalian. Keselamatan yang telah diberikan oleh Dia kepada kita itu telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Firman dahulu, sekarang, dan akan datang tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Oleh sebab itu, pembacaan firman Tuhan yang merupakan kisah perjanjian Allah yang Allah pakai Nabi Yesaya tampil kepada bangsa Israel dalam menyatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tungku Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini suatu perjanjian kehadiran seorang putra dengan karakter, sifat, kehidupan
kepribadian yang dapat kita melihat bahwa benar-benar kehadiran seorang anak itu bukan sekedar seorang anak yang dilahirkan dalam masa pertumbuhan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi dia telah dibekali, dia telah dilengkapi dengan kehidupan yang berjalan, memiliki hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah seorang anak yang bertumbuh, yang Allah izinkan dia ada hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah sendiri yang telah datang, Allah sendiri yang telah menyerupai manusia. Dan dalam masa-masa pertumbuhan anak manusia, bukan dia bertumbuh, berbaur dengan sesamanya, dengan kehidupan yang tidak memiliki karakter kehidupan yang mengecewakan akan hati sesama, tapi kehidupan yang benar-benar terlihat adanya kewibawaan yang ia nampakkan kepada sesama, bahkan juga kepada Allah. Maka disitulah adanya suatu kesenangan, bahkan juga yang kita rasakan kehadiran Yesus Kristus yang telah memberikan pengajaran demi pengajaran yang telah kita dapati. Karena dia datang, dia memberikan kesenangan dan suatu kehidupan yang diajarkan untuk kita takut kepada Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dalam pengajaran dan tindakannya, ia tidak segampang dan semudah itu seperti manusia yang banyak lebih mendengar apa kata orang, apa harus menurut kata orang, bertindak harus kata orang. Tetapi dia bertindak karena tadi awalnya dia telah dilengkapi dengan hikmat yang membawa dia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keburukan demi keburukan yang ditawarkan oleh dunia kepadanya dengan godaan-godaan, ia tidak segampang dan semudah itu untuk menerima. Tetapi ia dapat menolak berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ia tidak segampang dan semudahnya untuk menjatuhkan hukuman atau menghakimi sesama ketika mereka ada buat kesalahan. Karena dia adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang pantas dan layak untuk kita puji dan sembah. Dialah Tuhan, Putranya Yesus Kristus yang telah memberikan perdamaian di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika setiap orang yang telah menaruh iman dan kepercayaannya sepenuhnya kepada Dia, ia tidak segampang dan semudahnya untuk menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan dia kepada Tuhan. Karena dia berjalan berdasarkan imannya, bukan dia berjalan dengan berdasarkan imannya orang atau katanya orang, tapi dia berjalan dengan imannya. Sehingga apapun yang terjadi, dia tetap harus berjalan dengan berada di atas kebenaran. Katakan ya, tetap ya. Katakan tidak, tetap tidak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran putranya Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, kalau pada ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-8, ini menggambarkan tentang kehidupan orang yang jahat dengan kehidupan orang yang tidak terlalu jahat, tetapi karena kasih-Nya, Ia datang untuk mendamaikan kita. Ia datang untuk membaharui hidup kita, sehingga terlihat bahwa hidup manusia itu baik kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, semuanya hidup ada di dalam perdamaian dan hidup ada dalam kasih, keteraturan yang Allah telah nyatakan, hadirkan perintahnya di dalam kehidupan kita bagi siapa yang mau menerima, meresponi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, maka berharap akan pembaharuan Tuhan itu menjadi suatu ajakan bagi kita berada dalam masa-masa Adventus. Bukan kita menantikan seorang bayi atau seorang raja lagi, tetapi yang kita nantikan adalah seorang hakim yang datang. Kita tidak tahu kapan waktunya dia akan datang. Diibaratkan dia sebagai pencuri, maka kita harus bersiaga, berjaga-jaga dan berwaspada
hidup ini selalu harus strong dengan firman. Hidup ini harus tetap terisi dengan firman. Hidup ini harus tetap berada di dalam keteraturan, karena firman yang mau mengatur hidup kita, firman yang mau mengubah hidup kita, firman yang akan memberkati kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagia bagi mereka yang selalu berharap akan pembaharuan hidupnya mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Yang lalu biarlah dia berlalu, yang baru akan diberikan dalam kehidupan kita. Dan tetap memandang ke depan, jangan memandang ke belakang seperti istri Lot yang ketika berjalan banyak hal yang harus memandang ke belakang, mengingat masa-masa lalu, mengingat harta kekayaan, tidak mau berjalan ke depan, maka terjadilah ia menjadi tiang garam. Tetapi bagi kita yang memandang ke depan, Roh Kudus akan menuntun kita tetap hidup menjadi cermin, contoh bagi sesama. Maka kita menyenangkan akan hati Allah, menyenangkan akan hati sesama. Itulah Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran Putramu Yesus Kristus yang telah datang beberapa ribu tahun yang lalu, atas anugerah kasih sayang cintamu yang telah Kau menepati akan janjimu Tuhan. Kehadiran seorang bayi bukan hanya hadir kepada bangsa Israel saja, tetapi juga bagi kami yang percaya kepada Engkau, yang menaruh iman sungguh sepenuhnya di hadapan Engkau. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ada di dalam keberdosaan. Seringkali kami tidak sadar, kami tidak memiliki penguasaan diri, kami jatuh dalam dosa. Bapa, baharui hidup kami, biarlah dalam masa-masa penantian, kami menantikan Engkau sebagai hakim. Kami ketika Engkau datang menjadi hakim, menghakimi kami, biarlah kami didapati sebagai orang-orang benar dan berkenan di hadapan Engkau. Jangan kami dibinasakan Tuhan oleh setiap pekerjaan iblis membawa kami dalam penderitaan dan kesusahan serta kebinasaan. Tetapi ketika Tuhan yang membaharui kami dan Tuhan ada dalam kehidupan kami, hidup kami ini akan selalu berjalan dengan penuh sukacita dan damai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Sang Damai yang memberikan damai di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, baik kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, bahkan juga dari berbagai macam suku dan negara yang sedang ada dalam masa-masa penantian. Roh Kudus membaharui hidup mereka. Roh Kudus memulihkan mereka dan hentarkan mereka dalam jalan kebenaran. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Engkau, Allah yang hidup. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.